Saya pikir awalnya fans. Ternyata selama yang kasih ini kamu nilai. iya. Dia dosen yang selama ini. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Iqbal. Halo Pak. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Umur berapa sih kamu nih bang? Sekarang 23 tapi tahun ini 24. Kelahiran? 96. 96? Ah masa? Iya Pak. Nggak botek kan nih, betulan ya? Betul dong. Oke. 96 berarti sekarang 23. 23. Mudah juga ya. Berarti waktu juara Asian Games kemarin 22. 22. 96 22 Asian Games. Iya. Pernah kebayang nggak sih sebelumnya? Ada kepikir nggak? Kalau kepikir enggak, tapi dari tahun 2015 karena udah tahu Asian Games-nya kapan gitu. Jadi pengen emang cita-citanya Ngejar ke sana. ngejarnya ke sana gitu. Jadi persiapannya berapa tahun itu? 3 tahun berarti ya? Enggak. 2015 2018. Iya sih. 3 tahun kan? Cuman kan mau ke 2015-nya tahu di Kaltim kan udah seleksi dewasa. Sebelumnya kan saya masih remaja itu kan, Pak. 2015 kamu masih remaja? Iya, masih main remaja. Ya, 2015 itu saya main 2 event. Yang pertama Kejurnas PPLP remaja. Habis itu Kejurnas dewasanya saya main juga. Langsung main. Di waktu yang sama atau terpisah? Beda bulan? Beda sebulan apa? Beda sebulan. Sebulan apa 2 bulan Jadi itu. main remaja, selang sebulan main dewasa? Iya. Menang dua-duanya? Yang dewasanya untuk pertama kali kalah saya. Itu yang pertama kali ya? Ya, juara 3. Juara 3? Nasional. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta? Kejurnas. Jadi yang juara Asian Games juga dulunya kalah ya? Kalah, Pak. Oke, Iqbal, aslinya dari mana nih? Awal cerita dulu ya bagaimana bisa sampai ke Asian Games? Sejak awal perjalanan gitu. Perjalanan masuk pelatnasnya atau dari saya mulai silat nih, Pak? Dari awal mulai silat. Saya kan mulai silat tahun 2007 atau nggak salah. 2007. Ya, 2008 kita ketemu. Iya. Saya kalah lagi tuh. Gini-gini pernah ngalahkan Iqbal ya. Tapi dulu waktu masih kecil. 2007 itu karir pertama saya di silat. Itu main O2SN. Dulu kan sering O2SN kan, Pak? Pertama kali tuh ya? Pertama kali O2SN, masih seni. Terus 2011 saya ikut seleksi SKO sekolah khusus olahraga internet SKOI. Ya. Sekarang namanya SKOI ya? Ya, oke. SKOI Kaltim. Nah, alhamdulillah lolos. Terus ya ikut kejurnas. Alhamdulillah selalu juara. Dan awal karir saya dewasa malah saya nggak juara 1. Awalnya tuh ya? Awalnya juara 3. Habis itu main kejurnas lagi baru bisa juara 1. Jadi pas main kedua baru juara? Main kedua baru bisa juara 1. Terus tahun 2015 kan ada prapon di Kaltim. 15, iya betul. Itu saya juara 1 alhamdulillah. Habis itu selang seminggu saya berangkat Pomnas. Ya, di Aceh. Saya juara 1 juga. Juara 1 lagi. Oh, berarti di situ di awal titik karirmu tuh ya. Habis itu pelatih pelatnas ada namanya Coach Roni Saifullah. Iya. Udah bilang, "Bal, siap-siap bulan Februari kamu berangkat pelatnas. Pokoknya awal tahun," dia bilang. "Awal tahun kamu berangkat pelatnas." Oh iya, Mas. Nggak lama saya nunggu sebulan 2 bulan baru bulan Februari 2016 awal banget masih dapat surat panggilan berangkat deh ke pelatnas sampai. Pernah ngebayangkan nggak sih sebelumnya? Kalau ngebayangin ya yang tadi bilang nggak pernah. Maksudnya dulu emang pelatih tahu sendiri, pelatih saya suka janji-janji kan, Bapak tahu kan? Yang mana? Jangan sebut nama ya. Kita tahan namanya ya. Pura-pura tahu. Oke, terus? Dia tuh selalu ngejanjiin itu, Pak. Kamu pasti main ini. Iya, nanti kamu kalau juara ini dapat sekian juta gitu kan. Terus kamu kejuaraan ini dapat sekian juta. Nah, namanya waktu itu masih remaja kan. Semangat.
dapat ini, dapat ini. Jadi termotivasi, waduh bisa kaya ini bisa. Tapi betul loh kata pelatihmu sekarang. Iya betul. Betul kan ya, berarti betul omongannya ya. Ada betulnya juga dia. Jadi 2016 ikut pelatnas. Pelatnas. Kayak apa pertama kali ngerasain pelatnas itu atmosfernya? Pertama sih kaget ya Pak, karena Kaget ya? kaget karena kalau kita di lingkungan misal anggaplah Pelatda Kaltim gitu Ya, kan, provinsi lah. provinsi lah, bisa dibilang persaingannya paling 50% 50% ke bawah lah. Iya. Persaingannya itu Nggak cuman waktu kita seleksi kejuaraan. Nah itu aja persaingannya. Kalau di pelatnas itu nggak bisa sakit sekali kita Pak. Jadi kalau sudah drop Nggak bisa sakit sehari aja. nggak boleh. Bukan nggak boleh Pak, karena persaingannya ketat. Pelatnas itu belum tentu terpilih ya? Iya. Jadi satu kelas bisa 3 orang. Bisa 3 sampai 4 orang. 4 orang. Dan kamu waktu itu main kelas? Saya malah masuk pelatnas itu kelas E. Kelas E. Kelas E, karena yang kelas E-nya itu di Prapon kalah. Kan? Prapon kalah. Saya masuk kelas E karena kelas E-nya kosong. Di kelas D itu udah ada 2 orang Pak, senior saya semua. Kelas D. Ya, habis itu selesai PON, kan saya dapat perak PON. PON 2016 di Riau. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat saya dapat perak. Tapi sebelum itu saya main Asian University Games. Oh, terusan Pomnas itu ya? Iya, Asian University Games di Singapura. Saya dapat emas, tapi kelasnya kelas E gitu. Jadi saya dapat 2 tiket. Yang pertama karena saya pelatnas duluan. Yang kedua karena saya juara PON. Yang ketiga karena saya juara Asian University. Asian University. Jadi saya boleh milih tuh mau main kelas E apa kelas D gitu kan. Kamu pilih yang mana? Karena saya kan konsultasi dulu kan Pak. Saya konsultasi sama pelatih, gimana bagusnya nih main kelas E apa kelas D? Kelas D aja Bal, peluangnya lebih besar katanya. Kelas D. Iya, karena yang ngalahin saya waktu PON itu dia main kelas? Dia udah pensiun. Bukan pensiun Pak, dia udah ini apa? Sakit-sakitan, udah sering sudah turun lah performance. Iya, terus kan masih senior juga kan. Masih senior, jadi bilang ya udah kamu main di D aja Bal, nanti aku udah nggak mau main internasional katanya gitu. Oh ya udah, disitulah saya main D. Dari 2016 itu saya turun ke kelas D, tapi perjalanan ke Asian Games tuh masih panjang Pak. Belum ada bayangan? Belum. Seleksi buat kejuaraan dunia dulu, saya main kejuaraan dunia di Bali. Oh di Bali, ke Jurdun ya? Ya ke Jurdun di Bali, kalah saya masih dapat perak. Lawan? Ketemu Malaysia. Ketemu Malaysia kalah. Terus lanjut lagi karena ada dari hasil ke Jurdun saya cuma dapat perak. Ada lagi itu diawasi semua sudah itu ya? Udah diawasin Pak, dari awal saya latihan aja udah dinilai? Bukan dinilai, istilahnya udah ada pendampingnya, ini kamu lengah sedikit, coret. Salah sedikit, itu ya? coret. Iya Pak. Jadi nggak mau kurang lebih? Nggak mau kurang lebih. Nggak ada kurang, nggak boleh kurang. Iya, orang satu tim saya yang masuk bareng saya pelatnas 2016, laki-lakinya yang kategori tanding. Yang bisa bertahan sampai 2018 itu cuman saya Pak. Yang lainnya pulang? Sisanya ganti-ganti semua. Ada yang cuman 6 bulan di pelatnas ganti. Pulang. Ada yang setahun setengah pulang. Ganti. Ada yang sudah setahun setengah padahal ya? Sudah. Ada yang sudah fix? Ada yang sudah tinggal 8 bulan mau Asian Games Pak. Pulang? Bayangkan 8 bulan mau Asian Games. Sudah 2 tahun di pelatnas. Udah pede lah ya, udah pede. Udah 2 tahun di pelatnas, cuman gara-gara makan nasi goreng pinggiran, diare 4 hari habis itu seleksi. Jelek mainnya? Jelek. Nah, orang lagi diare gitu. Gimana mau bagus? Serius? Serius. Gara-gara di pinggir jalan aja makan nasi goreng? Iya, abis tuh besoknya diare 4 hari rawat inap. Itu nggak bisa dijadikan alasan? Nggak bisa. Nggak mau tahu pelatihnya ya? Pelatih nggak mau tahu. Pelatih maunya begitu. Sempurna, perfect. Ada apa namanya? Jadi 2 tahun itu nggak dihitung? Enggak. Orang itu berjuang? Enggak Dianggap? Nggak ada. Makanya saya selama disiplin banget berarti? Disiplin banget, istilahnya banget. Persaingannya ketat yang saya bilang tadi. Jadi kamu kaget? Awalnya kaget, tapi karena udah setahun pertama udah
udah nyesuaiin. Habis itu tahun kedua, oh udah enak gitu loh Pak. Oke, kayak apa sih hidupnya seorang pelatnas tuh Pak? Sama kayak manusia biasa atau seperti apa? Hampir sama kayak orang biasa Pak, cuman ya lebih apa ya, lebih ketat. Maksudnya gimana? Apa yang tidak boleh dilarang kan? Kalau kayak saya nih mantan yang begitu juga, mantan pesilat. Ya udah sekarang ya menikmati hidup, kemana makan ini makan itu, gitu. Itu gimana? Sebenarnya boleh makan apa aja, tapi kan itu tergantung kitanya sih Pak. Pengaruh nggak ke kondisi fisik kita gitu. Lebihnya itu ke disiplin pribadi sih Pak. Jadi tahu sadar diri sadar aja. diri. Misal nih saya, kamu alergi cabe, ya jangan makan cabe gitu. Gitu. Kamu alergi ini Telur. ya jangan makan telur, supaya kegiatan latihannya itu jalan terus. Maksudnya kamu nggak off di tengah jalan atau tiba-tiba sakit gara-gara kesalahan sendiri gitu. Jadi kalau biar gara-gara diare pun pelatih nggak mau tahu ya? Nggak mau tahu. Walaupun 2 tahun sebelumnya juara apa? Yang sisa 8 bulan itu Pak, malah itu juara dunia 2016 bareng saya. Coba bayangin. Juara dunia. Bahasanya ya pasti hebat lah mainnya gitu ya. Iya. Bagus banget. Ya bagus, cuman karena Gara-gara diare dong. diare kan orang lemas, ya kan Pak? Tapi kan itu karena sebentar aja paling ininya kan. Ya tapi iya kesalahan dia sih memang. Diare. Jadi gini nih, 4 hari sebelum dia seleksi itu dia pengen makan gitu kan Pak. Jadi pengen makan ceritanya. Keluarlah dia makan di nasi goreng pinggir jalan di Jakarta kan. Besoknya waktu latihan kok dia nggak datang, kenapa? Mules katanya, Bapak perutnya mules. Dibawa ke rumah sakit. Ternyata diare. Habis itu diare plus dehidrasi kalau nggak salah Pak. Wah, Udah campur-campur tuh kan. sudah down banget. Jadi 4 hari sebelum seleksi dia nggak pernah sama sekali ikut latihan. Tanding ikut seleksi aja udah masih bagus, udah hitungannya bagus kan. Tapi ya namanya musuhnya siap semua. Jadi kalah dia Kalah pas seleksi. Jadi yang menang, yang gantikan dia Malik dari Sulut. dari Sulawesi Utara. Iya. Emang rezekinya Sulawesi Utara berarti. Ya? Iya. Itu anak nggak pernah nggak pernah masuk pelatnas. 8 bulan mau Asian Games baru masuk. Asian Games kemarin menang dia. Menang. Emas. Nama silat itu rezekian Pak. Ada juga faktor luck-nya juga berarti ya. Faktor luck ada. Berarti pribadi harus bagus. Gitu. Oke, Bal, kamu kan salah satu peraih beasiswa UMKT nih, ya kan? Kamu kan kuliah di olahraga ya? Iya. Olahraga UMKT. Kayak apa sih perasaanmu pas tahu bahwa Pak Rektor ngasih kamu nih beasiswa full sampai semester 8 gratis? Awalnya kan Bapak tahu sendiri kan, saya masuk UMKT awalnya nggak tahu kan. Ya. Saya cuman dengar dari Iya, adek. kayak apa sih dulu bisa kenal UMKT awalnya? Iya, saya kan dulu saya di Universitas Itu. 11 kan. Habis itu kan udah 2 tahun saya dua tahun. Di situ saya nggak pernah dapat beasiswa. Sekali ya? Sama sekali. Dispen saya dipersulit. Jadi ya IP semester 1 sama 3 saya tinggi Pak. Tinggi 3, tapi semester 2 4 abis itu yang genap-genapnya lah. Iya, yang genap-genapnya hancur sama sekali. Sudah coba kamu jelaskan Pak, saya pelatnas gitu. Sudah saya awalnya saya bilang, Pak ya sudah nggak apa-apa saya anggap cuti atau apa, tapi bisa nggak saya bayarnya cuma setengah atau saya ambil dapat beasiswa apa gitu Pak. Nah ini saya prestasi saya. Kamu udah tunjukkan prestasimu? Sudah, selama di universitas ini saya udah pernah juara Pomnas, sudah juara Asian University Games. Oh jadi waktu juara Asian University Games kamu masih di situ? Masih di situ saya. Terus kata bapaknya?
nggak bisa deh, beasiswa di sini cuman ada apa PPA atau BBM. itu kan. Terus ya sudah kalau gitu saya minta kurang inilah Pak, kurang apa namanya, uang UKT. Iya, keringanan UKT. Keringanan UKT. Terus alasanmu keringanan UKT apa? Yang pertama saya biaya hidup saya sendiri Di Jakarta. Pak. Enggak, saya bilang yang pertama saya biaya hidup saya sendiri Pak. Saya bayar uang kuliah sendiri. Saya juga kerja saya enggak tetap karena ngandalin dari atlet. Oh enggak bisa, kamu harus bikin surat ini. Ya udah, karena saya pelatnas kan, saya tinggal lah Pak. Udah bodo amat mau kuliah enggak kuliah nanti aja. Nanti selesai Asian Games baru saya kuliah. Prioritasmu lah ya. Iya. Akhirnya Asian fokus. Setengah 6 bulan mau Asian Games apa nggak salah atau enggak, Pasti banyak yang ngubungin kamu. 6 bulan mau Asian Games atau setahun itu adik saya kok nggak salah, kalau nggak adik saya bapak kayaknya yang ngasih tahu, ada UMKT nih Bal, mau daftar nggak jurusan olahraga. Oh boleh deh, saya suruh lah adik saya tuh Dinda ya? Dinda, adik saya Dinda suruh ngurus. Dek coba daftarin, siapa tahu gua keterima kan. Waktu itu belum Asian Games ya? Belum kan? Lama sebelum Asian Games. Habis itu udah dapat bayar, awal kan bayar kan Pak? Pak? Awal bayar. Berapa ya? 2.100.000 atau berapa gitu kan bayar. Ya udah, kuliahnya gimana? Ya udah online aja, nanti tinggal ngasih dispen. Yang penting ada tugas dikerjain gitu kan. Jadi kamu sambil pelatnas sambil ngerjain tugas? Iya, sedikit. Ada baik belajar. Sedikit lah Pak. Oh iya. Nah, terus setelah itu pas karena saya fokus Asian Games kan, saya udah ngomong sama dosennya waktu itu, Pak saya ini mau ada tryout ke Vietnam dan Thailand. Selesai tryout ke Vietnam dan Thailand saya harus fokus ini, jadi minta kelonggarannya Pak. Oh ya nggak apa-apa, fokus aja dulu Mas Itu Iqbal. dosen UMKT ya? Iya dosen UMKT. Disuruh fokus malah ya? Fokus aja sampai selesai Asian Games, nanti apa-apanya gampang nyusul. Habis singkat cerita nih, saya menang kan Asian Games. Emas. Saya disuruh foto tuh Pak. Foto pakai bendera UMKT. UMKT apa ya? Saya baru pikir-pikir. Oh iya ya, saya kuliah di UMKT. Soalnya kan kamu lupa ya? Sebelum fokus itu kan saya 3 bulan apa Pak? 3 bulan apa 4 bulan tuh kan saya emang betul-betul fokus udah nggak bisa nggak ngurus apa-apa lagi ya? Udah, jadi kontak aja cuman sama keluarga, itu juga kalau memang ini kalau memang ada perlu dan penting gitu kan. Saking itunya ya? 3 minggu, 4 minggu sebelum Asian Games? 2 bulan apa 3 bulan gitu Pak? 2 bulan 3 bulan. Iya, karena kan ada tryout Vietnam, Thailand. Memang orang kayak gitu tuh wajib fokus jadi kamu ya? Tergantung, kalau saya soalnya nggak bisa pecah Pak. Oh, oke. Kalau saya pecah buyar latihannya. Jadi ya sudahlah, karena saya fokusin ya udah. Alhamdulillah juga dosennya sih Pak, enak ya? Enak dan pengertian, ngedukung. Jadi kamu disuruh foto, tapi kamu nggak tahu foto apa gitu? Iya, benderanya kan pas selesai foto baru saya lihat UMKT, saya pikir oh iya kampusku yang baru aku gitu kan. Kampusku yang baru. Jadi waktu kamu foto itu kamu nggak sadar foto sama apa? Saya tahu karena yang foto kan dosennya itu kan dosennya, Pak Nanda itu kan anak buahnya Mas Roni. Oke. Jadi dosenmu tahu silat juga ya? Iya, head coach saya kan. Jadi Bal, Nanda mau foto. Oh iya Pak, ya saya kira fans kan Pak. Soalnya Pak Nanda sampai kira fans. Mana Pak Nanda nonton ini Pak Nanda ya? Bapak ini fansnya Iqbal bukannya? Awalnya. Soalnya kan lagi pas Asian Games itu kan banyak kan Pak. Kan kita Tapi memang kamu banyak banget orang itu ya? Iya kan kita kan di keep, maksudnya biar jangan euforia dulu karena tim masih ada yang tanding kan. Oke. Oh memang ditahan SOP-nya ya? Iya memang sama head coach-nya di keep, jangan sampai euforia dulu walaupun saya udah dapat emas gitu kan. Nah habis itu head coach saya bilang, Bal ada yang mau minta foto. Siapa Pak? Ada anak buahku dulu katanya. Saya pikir awalnya fans. Ternyata selama ini kamu nilai. Iya. Dia dosen yang selama ini. Tapi prodi olahraga dukung kamu gini ya? Dukung penuh kan? Alhamdulillah dukung. Jadi selama saya udah 2 tahun kan, udah semester 4.
Dukung saya kemarin pelatnas di yang penting tugas Tugas-tugas ngerjakan. Ada sih memang yang agak susah Kak. MKDU kan agak susah kan. Oh iya. Wajar karena kan bukan olahraga jadi Iya. kurang paham. Tapi aman ujungnya. Ujungnya ada yang aman, ada juga yang harus ngulang ya. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa kan namanya Masih mending kan masih mending. daripada yang itu kan? Iyalah. Terus ini Bal, kan kamu dulu waktu itu masih rame klaim di mana-mana itu. Kuliahmu kan waktu kamu juara Asian Games itu. Iya. Semua orang ada nggak sih wartawan nanyain kamu tentang kampusmu? Ada, banyak. Sampai apa orangnya ya? Himanya kampus sebelah. Himaya kampus itu? Kampus sebelah tuh nanya, kamu tuh sebenarnya kuliah apa di UMKT? Terus? Gitu kan. Jadi ya Kamu jawab? saya bilang, saya 2 tahun yang lalu memang kuliah di sana. kuliah di sana. Tapi- Tapi 6 bulan sebelum Asian Games ini saya daftar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oh gitu. Terus prestasimu yang kemarin, ya memang waktu prestasi itu saya masih ada di sana. kuliah itu sana. Masih ada di sana gitu. Terus ditanyain, kamu udah berapa tahun apa semester nggak bayar UKT? 2 apa 3 semester kalau nggak salah saya nggak bayar UKT. Oh kayak gitu. Ya udah saya jelasin lah. Dan mereka Karena itu kan saling klaim kan? ya Waktu itu ada yang ngerasa bahwa Iqbal masih mahasiswa di sini. Kalau yang UMKT, Iqbal udah daftar kok di UMKT gitu kan. Oh, jadi banyak wartawan. banyak. Kan saya nggak kuliah di sebelum di sini saya udah 3 kampus. Berapa kampus kamu sih? 3 universitas Pak. 3 Dengan kampus. UMKT 3 atau 4? UMKT keempat berarti. Rata-rata pindah karena masalah itu ya. Karena masalah itu iya apa? Padahal kamu hitungannya nggak bisa. Sama sekali nggak mau kurang lebih. Nggak mau. Apalagi yang kampus saya pertama Pak. Oke, yang pertama kali. Nggak ada kurang lebih sama sekali. Nggak bisa. Padahal hitungannya kan kamu membela negara kan? Iya. Sama sekali nggak din ya? Nggak ada. Ya alhamdulillah saya diterima di UMKT. Oh gitu ya. IP terakhir berapa? IP apa IPK? IP ya IPK boleh lah. IPK 3,4 apa? 3,4. Pintar ya 3,4. Oke. Soalnya kan jurusan sama profesi saya kan Sama. hampir sama. Jadi ya kurang lebih saya masih banyak Masih tahu paham. pengetahuan umumnya gitu Jadi Pak. ketika ujian kamu ikut ujian? Saya ujian. Kadang yang lucu gini nih Pak, saya punya teman satu kelas, dia masuk terus kan, saya nggak pernah masuk. Nggak usah disebut namanya ya. Iya nggak usah sebut, nggak usah sebut merek. Nanti dia nonton. Kamu nggak pernah masuk nih? Iya nggak pernah masuk, tapi begitu ujian atau kuis gitu kan, Kamu masuk? nilai saya lumayan lah, masih kepala 7, 8 gitu, sampai dosen bilang, "Loh, kamu nyontek ya Pak?" Mana bisa Pak, saya ngerjain itu loh. Kan itu ada batas waktunya kan Pak. Sementara kalau kita harus Google atau search kan itu lama. Terus saya juga ngerjain tuh paling 30 menit, 40 menit udah selesai, sudah saya kumpulin. Tanya kenapa? Loh, kan ini pengetahuan olahraga semua Pak. Jadi ya kalau pengetahuan umumnya saya masih ngerti gitu. Kalau yang susah kayak nggak pernah saya pelajari atau nggak pernah saya dengar baru buntat contohnya. Contoh nih, Apa sih mata kuliah paling sulit? Kayaknya bahasa Arab, Pak. Siapa dosennya? Kurang tahu saya, Pak. Soalnya semester kemarin saya dapat E, Pak. Iya bahasa Arab nggak bisa diapa-apain. Iya, Pak. Skillnya terukur gitu kan. Iya, kan saya setengah mati ya. pesantren bukan. Belajar bahasa Arab bukan. Iya yang taunya. Oh tahu sendiri lah. Oke. Bal, musuh terberatmu siapa? Selama kamu main selama ini, yang kamu ketemui? Kalau di silat itu Di silat. semuanya berat Pak. Cuman yang Paling sulit. paling sulit itu ngatasin ego kita sendiri sih Pak. Oh jadi paling berat ya diri sendiri nih. Kadang Kenapa? Kadang kalau dilihat skill kita nih sama, tahu-tahu nanti 30 detik atau 1 menit terakhir kita ngeblank. Itu kan bukan musuhnya yang hebat, tapi karena Kitanya yang nggak. kitanya yang nggak siap. Atau pernah saya ngalamin pas ke Jordan itu karena udah ngerasa puas ngalahin yang juara bertahannya di semifinal,
di finalnya ngerasa gampang. Tahu-tahu lengah kalah. Nah, itu ya bisa kayak gitu ya? bisa. Jadi apa aja bisa terjadi. Iya, silat itu bukan olahraga yang misalnya mentang juara Asian Games nih pasti juara nanti, enggak. Belum tentu kedepannya masih bisa juara. Belum tentu karena setiap event itu tinggal gimana kita ngelawan diri kita sendiri. Oke. Egonya jangan terlalu tinggi tapi juga nggak rendah. Iya, nggak takut gitu kan. Nah, itu yang lebih susah di silat sih, Pak. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita bubar. Apa yang bisa kamu sampaikan ke adik-adik juniormu di SKOI atau di PPLP atau dimanapun yang bergerak di bidang olahraga? Penting nggak sih untuk kuliah itu menurutmu? Menurut saya kuliah itu penting, Pak. Yang pertama bukan karena gelar tapi karena ilmunya, wawasannya. Jadi walaupun kamu juara Asian Games, sudah ngerasakan semua lah ya, tetap harus kuliah ya? Harus kuliah, soalnya kan makin bertambah ilmu kita makin tahu banyak wawasan. Apalagi tentang silat, contohnya aja nih, misal ini cederanya karena ini. Di olahraga kan dibahas nih, cederanya karena ini, cara ngantisipasinya gini. Jadi saya udah prepare sebelumnya. Nah, itu yang saya cari makanya saya kuliah gitu ya. Itu ya buat ningkatin wawasan dan ilmu saya. Oke. Jadi walaupun juara Asian Games, kamu kuliah bukan untuk kejar gelarnya ya? Bukan. Tapi memang pengen cari ilmunya ya? Iya, gelar juga penting sih. Cuman kan kalau sekarang saya ngapain lagi cari udah gelar selesai gitu, kan? udah selesai gitu. Kamu udah juara Asian Games. Udah ada lah gitu. Materi pegangan udah ada. Materi udah. Istri juara juga kawannya. Iya. Jadi betul nggak sih kamu dapat 3M? Lebih lah, Pak. lebih dikit lah. Iya. 3M lebih ya gitu. Oke. Tapi kamu pakai untuk perencanaan masa depan keluarga ya? Iya, buat masa depan keluarga, anak, istri. Ya nggak 3M kan maksudnya nggak sekali habis gitu juga. Banyak yang di tempat pos-posnya untuk ke depan. Iya, betul. Target ke depan apa yang mau disiapkan? Lomba apa lagi? Untuk yang terdekat ini PON mungkin kan. PON ya? PON. Kamu targetnya? Kalau target pasti nomor 1 sih, Pak. Mas ya? Iya. Siap. Cuman kan kalau rezeki ya di tangan Tuhan. Jadi kita cuman berusaha aja yang terbaik.